Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi di materi belajar yang baru, yaitu tentang penanganan limbah. Nah, materi ini merupakan bagian dari materi perubahan lingkungan yang ada di kelas 10, yaitu di KD 311 dan 314. Di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis limbah, prinsip 3R dalam penanganan limbah, dan produk daur ulang. Yuk, kita belajar bareng-bareng. Materi kali ini adalah materi tentang penanganan limbah bersama Ibu Dwi Riyati. Ya. Materi tentang penanganan limbah ini merupakan bagian dari materi tentang perubahan lingkungan pada KD 311 dan 314 di kelas 10. Perubahan lingkungan memiliki 6 subbab, yaitu yang pertama adalah pencemaran lingkungan dan pelestarian lingkungan, adaptasi dan mitigasi, jenis-jenis limbah, prinsip 3R, dan yang terakhir adalah proses daur ulang. Nah, untuk materi 4, 5, dan 6 ini yang akan diterangkan pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk menentukan jenis-jenis limbah berdasarkan hasil penelitian, menggunakan prinsip 3R untuk memilah limbah hasil penelitian dan membuat produk daur ulang limbah yang dapat bernilai jual. Apa itu limbah? Limbah adalah benda yang dibuang, tidak terpakai atau tidak bernilai, baik yang berasal dari alam ataupun dari proses teknologi. Nah, bentuk limbah ada 3 macam, yaitu berupa padatan, cair, atau berbentuk gas. Kalau kita bagi berdasarkan jenisnya, limbah bisa kita kategorikan menjadi 3, yaitu limbah organik yang berasal dari makhluk hidup atau sisa dari makhluk hidup, kemudian limbah anorganik, dan limbah B3 atau benda beracun dan berbahaya. Nah, sebetulnya mengapa limbah harus dikelola dengan baik? Karena limbah jika tidak dikelola dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, penyebaran kuman, dan sumber penyakit hingga kepunahan spesies hewan. Masih ingat pada beberapa saat lalu peristiwa longsornya tanggul turap TPA Cipecang yang mengakibatkan sampah masuk ke Sungai Cisadane. Ya. Kemudian setelah kejadian tersebut timbul bau yang sangat busuk dan menyebar ke seluruh Tangsel. Ya. Adalah keadaan TPA Cipecang pada tanggal 17 Juni 2020. Nah, kita lihat sama-sama. Ini adalah TPA Cipecang di Serpong, Tangerang Selatan. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hari di TPA Cipecang, di mana kegiatan bongkar muat dari sampah yang dibawa dari seluruh Tangsel masuk ke TPA ini. Jika kita lihat di TPA Cipecang, teknik pengolahan sampah yang digunakan adalah sanitary landfill, yaitu pengolahan sampah dengan cara pemadatan, kemudian harusnya tidak ada lagi polusi udara yang dihasilkan, karena pada proses ini
seharusnya ada sistem pipa gas yang digunakan untuk mengalirkan udara hasil dari penguraian sampah dan sistem pengairan terpadu untuk pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Sambil tanya Bu, kalau setiap hari kendaraan yang angkut sampah ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Dari jam 8 sampai jam setengah 5. Kalau bau sampah itu sebetulnya kalau di sini tercium nggak sih? Nggak tercium. Soalnya dekat. Kalau jauh mah iya. Kalau angin itu baru. Tapi saya emang nggak tahu. Iya, soalnya saya masih. Ya mungkin karena kita sehari-hari ya. Sehari-hari keper sampah baik, jadi nggak tahu baunya apanya gimana gitu. Hah? Enggak. Jauh ya Pak. Iya banget. Kalau di sini enggak. Iya. Saya ini sekarang udah pindah ke sini kecil. Tadinya ada di bawah sono. Pindah ke sini kecil banget. Oke. Nah, sebetulnya pengolahan limbah sudah ada peraturannya sendiri, yaitu dengan PP nomor 81 tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah sejenis rumah tangga. Malah sebetulnya PP ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan limbah. Dengan ADPP nomor 81 2012 tersebut sebetulnya harus sudah diintegrasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa yang namanya sampah itu sebetulnya harus diolah terutama di kalangan dunia usaha itu ada kewajiban untuk pengelolaan limbah. Kemudian untuk kawasan pemukiman juga harus melakukan pengelolaan yang berupa pemilahan, pengumpulan, mengolah limbah masing-masing di kawasan sebelum masuk ke dalam TPA. Jadi sampahnya sudah dipilah lebih dulu baru dimasukkan ke dalam TPA, hingga tidak ada lagi TPA yang menggunung seperti TPA Cipecang. Pengolahan limbah sendiri itu sebetulnya harus menerapkan konsep ekoefisiensi atau pengolahan yang mengacu kepada lingkungan secara efisien. Ya. Itu yang pertama, menggunakan prinsip reduce, yaitu mengurangi limbah yang dihasilkan dengan cara meminimalisir penggunaan bahan. Ya. Kemudian reuse, yaitu upaya mengurangi limbah dengan cara menggunakan kembali limbah yang dihasilkan. Dan recycle, yaitu upaya mengurangi limbah dengan cara mendaur ulang limbah tersebut. Sebetulnya apa sih tujuan dikeluarkannya peraturan tentang pengelolaan limbah? Itu untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, yaitu dengan cara penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan limbah, perlindungan lingkungan, dan pengendalian pencemaran. Nah, kemudian tindakan apa yang bisa dilakukan? Nah, penanganan limbah yang bisa dilakukan antara lain itu dengan penanganan limbah organik, itu dengan cara pembuatan makanan ternak, misalkan dari sisa sayuran, sisa daun, dan lain-lain. Kemudian pengomposan dan pembuatan biogas. Kalau untuk limbah anorganik bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan daur ulang limbah, terutama untuk limbah jenis plastik, logam, dan kaca. Limbah yang tidak bisa didaur ulang dapat diberikan tindakan itu dengan
satu penimbunan, yang kedua dengan pembakaran sampah, dan yang ketiga dengan penghancuran. Sementara untuk limbah B3 atau limbah beracun dan berbahaya itu tidak boleh ditangani sendiri, tetapi kita pisahkan kemudian nanti dimasukkan ke TPA mereka yang akan melakukan pengolahan. Nah, bagaimana peranan kita dalam menangani permasalahan limbah sehari-hari? Ya, tindakan yang dapat kita lakukan antara lain, ya, pertama dengan melakukan minimalisasi limbah yang dihasilkan. Yang kedua, membiasakan untuk lakukan pemisahan limbah sesuai dengan kategori. Misalkan dengan memisahkan antara sampah organik, sampah yang bisa dipergunakan ulang, sampah daur ulang, sampah residu, dan sampah B3. Ya. Kemudian menggunakan prinsip 3R di setiap aktivitas kita sehari-hari. Ya. Mendaur ulang dan membuat kreasi dari barang bekas. Ya, membuat kompos dari limbah organik. Nah, kemudian bisa juga dengan membuat ekobrik. Ini ekobrik ini adalah berbagai kreasi yang menggunakan sampah plastik kemudian juga ada tren yang terbaru yang berkaitan dengan gaya hidup, yaitu dengan istilah zero food waste, yaitu penggunaan prinsip untuk meminimalkan apa yang limbah yang kita hasilkan dari sisa makanan kita. Itu pertama, dengan prinsip pertama itu hanya membeli apa yang kita butuhkan, ya. Membagikan atau menghabiskan makanan. Jadi kalau kamu beli makanan, kira-kira pas makanannya udah sampai, kemudian kamu merasa bahwa makanan itu tidak akan habis, bisa berbagi dengan temanmu, ya. Kemudian hanya memakan apa yang kamu suka, ya. Memberikan sisa makanan kepada hewan. Nah, mengajarkan langkah yang sama kepada teman. Gaya hidup zero food waste ini sudah menjadi tren di Eropa. Bahkan di Arab Saudi sudah ada denda 1.000 rial jika membuang-buang makanan pada saat kita ada di restoran. Kemudian ini ada contoh dari tempat penampungan sementara sampah yang ada di perumahan Batan Indah Serpong. Nah, TPS ini adalah jenis TPS 3R yang sudah melakukan pemilahan dan pengoplosan dengan baik. Ya, kita lihat. Ini adalah TPS 3R di perumahan Batan Indah Serpong. Nah, TPS ini sudah dilengkapi dengan area pemilahan sampah, kemudian packing hasil pemilahan sampah, pengomposan, kebun organik, ada kebun, kemudian ada taman juga sedikit, dan bengkel daur ulang. Ada 2 macam mesin yang digunakan untuk pengomposan. Yang pertama ini untuk mesin pencampur, kemudian ini mesin untuk mencacah, ada. Kemudian ini adalah mesin untuk menyaring hasil cacah. Dan yang terakhir ini adalah bak untuk pengomposan, pencampur. Kemudian sebagian ada yang dimasukkan
ke dalam ini bak kompos. Ini hasilnya, kemudian nanti diangkat. Ini baru diangkat, kemudian digunakan sebagai pupuk yang dijual juga ke warga. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh karya daur ulang limbah. Kemudian salah satu limbah yang sering kita lihat yaitu pampers atau popok bayi, popok orang dewasa. Nah, itu bisa dihancurkan kemudian dijadikan sebagai media tanam. Nah, bahan botol-botol bekas minuman bisa digunakan untuk pembuatan media tanam. Nah, kemudian ini adalah cara pembuatan ekobrik dan contoh dari beberapa barang yang dibuat dari ekobrik. Setelah mempelajari materi tentang penanganan limbah, kalian bisa mulai berlatih dengan mengerjakan LK 3 tentang mendata limbah rumah tangga, dan nanti ada LK 11.4 tentang produk daur ulang. Untuk LK 11.3 kalian bisa melakukan penelitian sederhana dengan mengumpulkan limbah yang ada di rumah masing-masing selama hari, kemudian dipisahkan masing-masing ditimbang beratnya, kemudian dilihat rata-ratanya, dan setelah limbah nanti akan terlihat mana limbah yang paling sedikit dan paling banyak yang dihasilkan keluargamu dalam 1 minggu. Nah, kemudian untuk yang LK 11.4 atau produk daur ulang limbah, dari limbah yang sudah kamu kumpulkan tadi, itu kemudian kamu ambil salah satu yang bisa kamu buat produk daur ulang yang bisa bernilai jual. Nah, yang akan dilihat adalah bagaimana cara kalian konsep produk tersebut, kreativitas kalian, dan nilai ekonomisnya atau nilai jualnya kira-kira ada atau tidak, kemudian kelengkapan dari laporannya. Oke, setelah kalian menyimak materi tentang penanganan limbah, mengerjakan latihan, kemudian membuat produk, semoga materi yang kita pelajari akan teringat oleh kalian dan bisa mulai dikerjakan di rumah. Dan kalau misalkan ada yang tidak kalian mengerti atau ingin berkomentar tentang materi yang kita pelajari hari ini, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.